Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi di kuliah farmakoterapi 2, yaitu kita akan bicara tentang kontrasepsi ya pada pertemuan kali ini. Nah, kalian tentunya sudah mengetahui apa gitu rencana pemerintah dalam menggalakkan program untuk pengendalian penduduk agar tidak terjadi pertumbuhan penduduk yang masif seperti itu ya. Jadi yang namanya KB itu termasuk dalam program pemerintah kita seperti itu. Jadi ini adalah latar belakangnya kenapa kita bicara kontrasepsi pada pertemuan kali ini. Adapun data pemakaian alat kontrasepsi itu peserta KB baru ini masih data yang lama tapi masih bisa direkomendasikan gitu ya. Itu metode kontrasepsinya itu ada IUD, ada MOW itu dia tubektomi gitu ya. Kemudian ada implan, ada suntian, ada pil, dan ada MOP. MOP itu adalah vasektomi. Jadi ini dikhususkan untuk yang KB-nya itu adalah laki-laki, kalau MOW itu ya yang perempuan. Kemudian implan, suntian, IUD, pil itu juga perempuan. Kondom ini bisa dikenakan untuk yang male ya. Kemudian untuk pelayanan komplikasi berat dan kegagalan menurut metode kontrasepsi sampai dengan Agustus 2012 itu yang IUD itu yang memegang. Jadi dari kasus ini yang memegang kasus kegagalan paling tinggi itu masih dipegang oleh implan. Kemudian nomor 2 adalah IUD. Kemudian yang ketiga itu adalah MOW. MOW itu adalah vasektomi. Jadi saluran dari perempuannya itu yang dipotong. Kemudian ada MOP, yaitu adalah vas deferens atau saluran dari laki-lakinya gitu ya, saluran reproduksi dari laki-lakinya yang dimodifikasi seperti itu. Nah itu sebenarnya yang paling kasus kegagalan yang paling kecil itu malah justru yang laki-lakinya gitu ya, yang diminta KB gitu. Kemudian ini persentase pelayanan ganti cara menurut metode kontrasepsi itu adalah seperti ini. Yang paling banyak itu memang pada wanita itu mengkonsumsi pil KB ya, atau pil oral kontrasepsi. Kemudian sebelum kita merencanakan bagaimana kita memproteksi diri kita nanti atau diri pasien. Jadi kita sebagai farmasis ya, tidak peduli apakah sudah menikah atau belum. Nah, kita sebagai farmasis yang akan melakukan konseling mengenai pil kontrasepsi atau mengenai kontrasepsi ke pasien, itu ada hal-hal yang perlu dijadikan pertimbangan, yaitu adalah what suits you best for family planning, dan juga proteksi terhadap HIV/AIDS dan juga STI. Terus apakah partner kalian itu setuju, atau partner dari klien pasien kita itu setuju, dan apakah bisa stick to the plan gitu, atau apakah bisa sesuai dengan rencana, atau apakah si pasien ini nantinya si calon pengguna kontrasepsi ini nantinya bisa patuh itu pada
penggunaan kontrasepsinya atau tidak. Nah, itu yang perlu kita konselingkan ke calon pengguna kontrasepsi. Jadi kita bicara sebagai apoteker gitu ya. Jadi ini adalah tabel atau apa namanya, infografis di mana ada metode kontrasepsi. Jadi perbandingan kontrasepsi, metode kontrasepsi yang kurang efektif itu kemudian menuju ke yang paling efektif. Yang kurang efektif itu adalah spermisida, kemudian ada fertility awareness based method, artinya adalah pakai tanggalan itu kurang efektif sebenarnya. Kemudian selanjutnya adalah kondom, kemudian menggunakan diafragma, kemudian kondom untuk laki-laki. Ya, itu kondom untuk laki-laki itu dia lebih efektif daripada kondom yang untuk perempuan. Kemudian ada metode LAM, itu lebih ke menyusui begitu ya. Kemudian ada metode pil kontrasepsi, itu lebih efektif lagi dibandingkan yang di bawahnya. Kemudian metode injeksi itu juga lebih efektif, dan yang paling efektif itu dengan menggunakan implan, IUD, atau vasektomi. Nah, vasektomi itu nanti saluran reproduksi laki-lakinya yang dimodifikasi. Nah, kemudian sterilisasi dari saluran tuba falopi perempuannya. Seperti itu. Nah, itu yang so far itu sejauh ini adalah yang paling efektif. Kemudian ini bisa dilihat which methods meet the client's need. Jadi metode mana yang bisa memenuhi kebutuhan dari klien kita atau dari calon pengguna kontrasepsi. Nah, ini mungkin beberapa klien itu mempunyai beberapa opini yang berbeda. Jadi kuncinya itu adalah jadi cara bacanya adalah yang ini apa yang paling important, apa yang paling penting untuk klien, itu adalah yang warna putih, itu artinya adalah yang top choice, jadi pilihan yang paling efektif, yang paling bagus. Kemudian yang warna kuning itu adalah yang a good choice, jadi pilihan yang bagus, yang bagus, kalau ini yang paling bagus ya, dari apa yang menjadi kebutuhan dari klien kita nantinya yang akan menggunakan kontrasepsi. Kemudian ya ini contohnya cara bacanya adalah seperti ini. Jadi yang sangat efektif itu misalnya adalah IUD, kemudian Norplant implant, ada vasektomi, ada female sterilization. Nah, yang good choice juga, jadi yang bisa direkomendasikan juga itu misalnya pil, mini pil, atau injeksi, kemudian injeksi bulanan seperti itu. Nah, itu cara bacanya seperti itu. Kemudian ini ada beberapa cara untuk avoid atau menghindari baik pregnancy atau kehamilan, atau menghindari dari yang namanya HIV, AIDS, dan lain sebagainya. Itu bisa menggunakan family planning, itu misalnya kondom, itu bisa menggunakan kondom laki-laki atau kondom perempuan. Kemudian kondom dan other family planning method, itu misalnya IUD, implan, kemudian pil, kemudian any family planning method dengan partner yang tidak terinfeksi. Kemudian opsi-opsi lainnya itu adalah mendelay atau menghindari having sex, terutama yang dengan pasien yang terkena HIV, itu dengan avoid having sex dengan pasien yang terkena HIV atau yang berganti-ganti pasangan, itu bisa menghindarkan
yang namanya kehamilan atau penyebaran HIV/AIDS. Kemudian kapan kita bisa melakukan vasektomi? Jadi vasektomi itu adalah most men, kebanyakan laki-laki itu bisa menjalani metode vasektomi at any time. Jadi kapanpun juga. But may need to wait if any problems. Jadi perlu ditunggu jika ada masalah genital seperti infeksi, kemudian ada pembengkakan, injury, luka, seperti itu. Kemudian itu bisa di-delay, kemudian bisa refer, bisa di-delay atau bisa refer or caution untuk masalah lainnya dalam genital. Kemudian kalau misalnya ada kondisi serius lainnya atau infeksi, itu refer if current AIDS related illness or coagulation disorder, itu di refer ya. Jadi direferensikan bila ada AIDS related illness atau coagulation disorder. Dan prosedurnya itu should be done by experienced surgeon. Jadi harus dilakukan oleh dokter bedah yang berkompeten. Dan ada caution, ada perhatian itu jika diabetes. Dan juga prosedur itu still can be done atau bisa dilakukan, tapi dicek secara hati-hati apakah ada infeksi setelah prosedur. Nah, itu perhatian pada penderita diabetes. Nah, sebelum memutuskan itu, maka kita perlu mengenal risk dan benefitnya. Nah, risk benefitnya adalah resiko yang melakukan vasektomi itu adalah biasanya komplikasi dari pembedahannya itu adalah tidak umum gitu ya. Misalnya yang tidak umum itu misalnya perdarahan atau infeksi itu tidak umum. Jadi beberapa resikonya, beberapa laki-laki itu juga mereport atau melaporkan adanya nyeri di skrotumnya. Tapi benefit dari vasektomi ini adalah efektif. Jadi dia paling efektif dan resiko kesehatan dalam long term, dalam jangka panjangnya itu hampir tidak ada gitu ya. Jadi minim resiko kesehatan jangka panjang. Ya, kemudian kalau yang female sterilization atau yang namanya tubektomi itu juga melalui prosedur surgical atau prosedur ini ya, pembedahan juga. Kemudian womb itu is not removed, you will still have menstrual periods. Jadi rahimnya itu tidak di remove. Kemudian ini prosedurnya permanen untuk wanita yang sudah tidak menginginkan anak lagi atau tidak menginginkan kehamilan kembali. Metodenya sangat efektif dan sangat aman, dan juga side effect jangka panjangnya itu juga dilaporkan hampir tidak ada. Nah, kemudian ini juga no protection melawan HIV atau AIDS. Kemudian ini di sini tubanya diblok atau dipotong ya. Jadi yang tuba falopinya itu, yang tubektomi itu tuba falopinya dipotong atau diblok. Kemudian yang injectable atau yang monthly injectable atau yang bulanan, injeksi bulanan, itu diinjeksikan setiap bulan dan dia juga sangat efektif dan mudah dihentikan, dan ini sangat aman dan juga not harmful. Jadi tentang monthly injectable ini include itu biasanya menggunakan Ciclofam atau Mesigna, dan dia berisi both, jadi keduanya bisa estrogen atau bisa progesteron hormon.
Dan juga works mainly, jadi dia itu tugasnya itu adalah fungsinya adalah menghentikan ovulasinya. Ya, injectable ini mempunyai efek yang sama gitu dengan pil. Dan side effect-nya itu biasanya tidak terjadi setelah 3 bulan pertama diinjeksi. Nah, siapa yang bisa dan tidak bisa menggunakan monthly injectable? Most women can safely use this injectable. Jadi kebanyakan wanita aman. Tapi yang tidak bisa, kondisi yang tidak bisa menggunakan injeksi bulanan, hormon bulanan ini adalah yang perokok berat dan juga mempunyai usia lebih dari 35 dan juga yang mempunyai tekanan darah tinggi, kemudian give birth in the last 3 weeks atau melahirkan dalam 3 minggu terakhir, atau yang sedang menyusui, atau yang sedang hamil, atau yang some other serious health condition, jadi kondisi kesehatan serius yang lain seperti itu. Nah, who cannot use a monthly injectable itu adalah some other serious health conditions, itu yang mempunyai stroke misalnya, yang nggak boleh menggunakan monthly injectable, itu yang mempunyai masalah stroke atau problem dengan jantung, yang mempunyai migrain, kemudian breast cancer, contohnya adalah seperti itu. Kemudian you can start any day, jadi bisa dimulai anytime gitu, kapanpun bisa dimulai dari menstrual cycle, jadi dari siklus menstrualnya, jika kita bisa yakin bahwa kita sedang tidak hamil, seperti itu. Jadi if menstrual bleeding started in past 7 days, jadi kalau misalnya menstrualnya dimulai dalam 7 hari terakhir, maka bisa dimulai sekarang. Dan juga no extra protection dibutuhkan. Nah, kalau misalnya menstrual bleedingnya started lebih dari 7 hari yang lalu, atau tidak bleeding atau tidak mengalami menstruasi, maka dia bisa memulai sekarang jika bisa diyakinkan bahwa dia itu tidak hamil. Nah, kalau dia tidak hamil, tidak perlu menunggu periode menstrual selanjutnya untuk memulai injeksinya. Kemudian dia juga harus menghindari seks dan harus menggunakan kondom pada 7 hari terakhir setelah injeksi yang pertama. Kemudian, nah ini, you may be able to start today, itu setelah melahirkan, dan jika breastfeeding itu bisa dimulai, kalau misalnya menyusui itu bisa dimulai 6 bulan setelah melahirkan bayinya. Jika babynya itu kurang dari 6 bulan, maka pakai kondom dulu atau mini pill dulu. Kemudian kalau misalnya setelah kehamilan, jika tidak menyusui, nah itu baru bisa dimulai 3 minggu setelah melahirkan. Nah, kalau misalnya after miscram atau setelah keguguran, maka bisa di start sesegera mungkin setelah aborsi. Dan if in the first 7 days after abortion, itu no extra protection dibutuhkan.
Nah, kalau mau switch ke another method atau kalau misalnya mau switch atau gantian ke metode lainnya, kalau misalnya switchingnya dari pil atau implan, maka sekarang itu the best time untuk memulai yang monthly injectable ini. Kalau switch dari IUD dan menstrual bleeding atau mensnya started atau mulai lebih dari 7 hari yang lalu, bisa start sekarang, tapi meninggalkan IUD sampai the next menstrual period, sampai periode menstrual yang selanjutnya. Nah, apa yang perlu diingat? Nah, name your injectable, kemudian hari kapan saat diinjeksi, dan juga kira-kira efek samping yang dirasakan apa. Kalau merasa ada keluhan, maka harus segera ke dokter. Keluhannya seperti ini ya. Kemudian kapan mendapatkan injeksi? Itu injeksinya adalah bisa di arm, bisa di tangan, atau bisa di batok. Batok itu adalah di paha, di apa, bokong di bagian belakang. Kemudian kapan saat kembali untuk DMPA itu setiap 3 bulan, untuk NET-N itu setiap 2 bulan, dan kembali lagi jika si klien ini terlambat. Nah, bagaimana dengan Norpal implants? Norpal implant, jadi kalau pakai implant itu adalah 6 small plastic tubes itu yang ditempatkan di bawah kulit atau di atas tangan gitu ya. Dan ini very efektif, sangat efektif. Last up to 7 years. Jadi periode expirednya 7 tahun tergantung dengan berat badannya. Dan Norplan implants itu mengandung progestogen. Kemudian dia cara kerja utamanya yaitu thickening the cervical mucus. Jadi cervical mucusnya ditebalkan dan dengan menstop ovulasinya. Kemudian soft capsules that are just visible under the skin. Kemudian yang bisa melakukan ini adalah personal yang sudah ditrain gitu ya, yang mempunyai kompetensi. Kemudian oke, ini sudah caranya. Nah, ini very safe. Jadi Norplan implant itu adalah very safe. Jadi implant tidak harmful untuk kesehatan, dan mereka tuh juga tidak mengganggu dari kekuatan dari apa namanya pergerakan. Tapi untuk breastfeeding woman atau yang menyusui, mereka itu juga tidak mempengaruhi kualitas dari air susunya. Tapi tetap Norplan implants ini tidak bisa melindungi dari HIV. Makanya tetap pakai kondom ya untuk melindungi dari HIV. Nah, efek samping yang mungkin dari implants ini itu yang sangat common ya, atau yang sangat rutin itu adalah biasanya adanya pendarahan. Kemudian adanya yang common itu adanya perdarahan yang irregular dan juga perdarahan yang tidak bulanan seperti itu, atau perdarahan yang tidak frekuensinya tidak tetap seperti itu. Kemudian important to explain menstrual change itu adalah expected dan common, dan amenorrhea atau tidak ada menstrual bulanan itu biasanya. Kemudian kalau misalnya kalau pakai pil itu take a pill every day. Jadi setiap hari pilnya itu dikonsumsi, dan ini juga bisa very safe dan juga very efektif. Dan ini membantu mengurangi
menstruasi dan juga kram. Dan some women itu have side effect at first. Jadi beberapa mempunyai efek samping yang umum ya di pertama kali pemakaian, tapi tidak berbahaya. Dan sekali lagi pil ini tidak melindungi akan penularan HIV atau AIDS, jadi tetap pakai kondom. Nah, ini hari kelima mens itu, ini yang coklat, kemudian yang putih, kemudian itu yang kuning ya, coklat, putih, ini coklat, putih, kuning, coklat, putih, kuning, ini coklat nih ya, coklat, putih, kuning, ya, seperti itu. Nah, ini isinya adalah levonorgestrel dan juga etinil estradiol. Nah, yang coklat itu mengandung sekian. Nah, ini contohnya adalah trinordiol. Startnya itu ya pil yang coklat itu 1 sampai hari ke-6. Kemudian yang putih itu hari ke-7 sampai ke-11 dan yang kuning itu yang hari ke-12 sampai ke-21. Nah, ini adalah hari pertama mens itu, maka itu. Kemudian 1 tablet dalam waktu 2 jam pasca koitus itu artinya adalah berhubungan badan, kemudian diikuti 1 tablet 12 jam kemudian, 1 tablet dalam waktu 48 jam pasca berhubungan, seperti itu. Contohnya adalah itu tadi. Kemudian side effect atau efek samping yang mungkin muncul itu biasanya yang paling common atau yang paling umum itu adalah nausea, agak mual, kemudian spotting atau ada perdarahan sedikit, kemudian ada headache, ada pusing, kemudian ada payudara yang mungkin terasa perih, terus pusing, slight atau weight gain atau loss, atau pengurangan berat badan, seperti itu. Nah, yang bisa menggunakan itu kebanyakan wanita. Nah, yang tidak bisa menggunakan IUD ya yang ini ya, yang kemungkinan hamil, kemudian yang melahirkan, lebih dari 2 hari yang lalu, kemudian resiko penyakit kelamin, kemudian yang mengalami unusual vaginal bleeding recently, jadi yang baru-baru ini mengalami menstruasi dan juga infeksi atau problem pada organ wanita. Yang perlu diingat itu adalah yang kita konselingkan ke pasien, ke klien yang akan menggunakan kontrasepsi itu adalah take a mini pill every day. Jadi take a mini pill tiap hari at the same time di masing-masing hari. Kalau terlambat, maka kalian atau si klien itu bisa hamil. Kemudian efek sampingnya itu biasanya memang umum tapi jarang yang harmful atau jarang yang parah. Kemudian kembali dengan tambahan pil sebelum pilnya habis atau bila ada masalah maka menemui perawat atau dokter atau bidan. Kemudian you may able to get your IUD now. Jadi IUD itu bisa didapatkan, bisa dilakukan sekarang itu kalau you can start any day. Jadi IUD itu bisa digunakan any day of the menstrual cycle. If we can be sure that pasiennya itu tidak hamil. IUD itu bisa diinsert dalam 2 hari setelah memberikan kelahiran. Nah, setelah aborsi itu bisa
mulai sesegera setelah aborsi. If in the first 7 days after abortion, no extra protection is needed. Ya, kalau misalnya switching dari another method, dari metode lain, kalau misalnya sebelumnya pakai LAM or has had no sex since last period atau tidak berhubungan seks di periode terakhir, nah kalian itu bisa menginsert IUD-nya dari sekarang, not only during menstruation. Jadi tidak hanya selama menstruasi. Itu IUD ya. Kemudian efek samping yang sering dari IUD itu setelah di-insert itu biasanya ada kram ya, biasanya ada kram for several days. Kemudian ada some spotting for a few weeks atau beberapa spot itu pada beberapa minggu, atau other common side effect-nya adalah longer or heavier periods atau bleeding atau spotting di antara period dan atau kram atau mengalami pain atau nyeri selama periode memakai IUD itu. Nah, setelah beberapa bulan, maka keluhannya itu akan berkurang biasanya. Lalu apa yang perlu diingat tentang IUD ya, adalah jenis IUD-nya, kapan IUD-nya di taken out atau kapan dicopot, kemudian bleeding change atau menstrual atau perdarahan itu biasanya common atau biasanya umum. Kalau misalnya mengganggu itu, maka kalau ada masalah-masalah maka segera menemui nurse, bidan atau dokter. Nah, untuk clients yang living with HIV atau AIDS, itu you need continue protection from STIs and HIV atau AIDS. Nah, untuk untuk klien yang mengalami HIV atau AIDS atau STI itu adalah correct and consistent dengan penggunaan kondom, alone, atau dengan metode yang lain, dan protect against both pregnancy and infection-nya. Dan pregnancy can be risky for you and your child. Jadi pregnancy may carry major health risk untuk HIV positive woman dan their babies. Maka resikonya termasuk transmisi HIV di babynya. Jadi lebih baik pasien HIV itu ya harus mempunyai proteksi bagaimana caranya tidak hamil dulu gitu selama HIV-nya itu masih belum teratasi, karena kasihan untuk untuk ibu dan bayinya. Nah, ya, some methods are not appropriate for a woman living with HIV. Kalau misalnya a woman who has untreated AIDS cannot use the IUD. Jadi wanita yang mengalami AIDS yang belum terobati tidak bisa menggunakan IUD. Fertility awareness based method itu mungkin difficult ya, mungkin sulit untuk menggunakan kalau misalnya dia punya AIDS atau mengkonsumsi obat antiretroviral, karena because of change atau karena adanya perubahan di siklus menstrual dan juga temperatur body yang lebih tinggi. Taking rifampicin for tuberculosis itu usually kalau misalnya ada pasien HIV yang tuberkulosis juga yang mengkonsumsi rifampicin itu
biasanya itu tidak bisa menggunakan pills atau monthly injectables atau injeksi bulanan atau implants. Jadi selain itu juga should not use spermicide atau diaphragm with spermicides. Nah, seperti itu ya. Jadi itu adalah kontrasepsi. Jadi apa saja gitu metode kontrasepsi dan menggunakan media apa saja gitu untuk kontrasepsi, untuk alat kontrasepsinya. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.